Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Daging Manusia. Cerita ini ditulis oleh Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibumu belum pulang, nak? Tanya Mbok Karsium. Aku menggeleng. Semoga ibumu segera ditemukan. Walaupun kemarin Lastri menuduhku, sebagai tetangga aku sangat mengkhawatirkannya. Mbok Karsium ini baik banget ya, puji Bu Ningsih. Namanya juga tetangga kena musibah. Wajar aku bersimpati. Ya sudah ya, aku ke pasar dulu, membeli daging spesial untuk sotoku, ucap Mbok Karsium. Ia melirikku tajam. Aku merasa tidak nyaman dengan lirikan Mbok Karsium. Hati-hati Mbok, timbal Bu Umi. Mbok Karsium mengangguk. Ia lantas pergi meninggalkan rumahku. Sesampainya di jalan ia menoleh dan tersenyum. Senyuman Mbok Karsium sangat misterius dan penuh arti. Senyuman Mbok Karsium terlihat menakutkan untukku. Entah kenapa, aku merasa dia datang untuk mengejek, bukan untuk bersimpati atas hilangnya ibu. Purita, tetangga depan rumahku membawa bungkusan. Asna, kamu sudah makan belum? Tanya Burita. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin aku bisa makan? Sedangkan ibuku menghilang semalaman dan belum ditemukan sampai sekarang. Saya bawakan makan untuk kamu, Pak Abdu dan Aska. Maaf ya, saya baru tahu jika ibumu menghilang, ucap Burita. Burita kapan pulangnya? Tanya Bulina. Subuh tadi, Bu. Tadi pagi pas saya belanja sayur, saya dikejutkan dengan berita menghilangnya Bu Lastri. Kamu yang sabar ya, Asna. Mudah-mudahan ibumu segera ditemukan. Burita menepuk pundakku. Semoga saja, Bu. Saya ambilkan makan untukmu dulu ya. Burita masuk ke dalam rumah. Ia memang sudah terbiasa dengan rumahku. Burita juga sangat akrab dengan ibu. Ia tak sungkan-sungkan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Burita keluar membawa sebuah mangkuk yang aku tidak tahu apa isinya itu. Makanlah sedikit, nak. Kamu harus makan supaya tidak sakit. Kalian harus sehat demi bisa menemukan Bu Lastri, ucap Burita. Walau sebenarnya aku tidak selera makan, tapi apa yang dikatakan Burita ada benarnya. Ku ambil mangkuk dari tangan Burita. Mataku membulat ketika menyendok apa yang ada di dalam mangkuk. Kuletakkan mangkuk itu di meja yang ada di sampingku. Aku bukan hanya tidak berselera, tapi aku jijik melihat makanan itu. Bagaimana aku tidak jijik? Makanan itu adalah soto yang aku rasa dari warung Mbok Karsium. Di desaku tidak ada penjual soto selain Mbok Karsium. Kenapa tidak jadi dimakan, nak? Tanya Bu Yana. Aku menggeleng. Hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Ketika tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku hanya bisa menggeleng dan mengangguk sebagai jawabannya. Kamu sariawan, nak? Tanya Burita. Aku kembali menggeleng. Lalu, kenapa dari tadi tidak bicara? Tanya Burita lagi. Asna mengalami musibah, Burita. Sejak beberapa hari ini dia tidak bisa bicara, jelas Bu Yana. Kenapa bisa begitu? Burita mengerutkan kening. Kata Pak Abdu, suara Asna diambil oleh jin yang mengikuti Asna. Pak
Pada hari kelahiran Asna, Pak Abdu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan untuk mengembalikan suara Asna. Jelas Bu Yana. Astaga, kasihan sekali kamu, Nduk. Purita mengusap bahuku lembut. Ia mengerutkan kening, sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian ia buka suara. Mungkin saja menghilangnya suaramu ada hubungannya dengan menghilangnya ibumu, Nak. Ibu-ibu yang lain mengangguk-angguk mendengar perkataan Bu Rita. Aku pun setuju dengan pendapat Bu Rita. Jika menghilangnya suaraku dan menghilangnya ibu masih berkaitan, aku sangat yakin jika itu semua ulah Mbok Karsim. Ini soto terenak yang pernah aku beli. Asli dijamin enak, Nak. Jelas Bu Rita. Mendengar ucapan Bu Rita, aku semakin yakin jika soto ini dari warung sotonya Mbok Karsim. Perutku mual rasanya mengingat celana dalam yang ada di kuah sotonya. Dicoba dulu, Nak. Titah Bu Rita. Ia kembali menyodorkan mangkok berisi soto kepadaku. Aku menggeleng sambil menampik soto yang diberikan Bu Rita, hingga mangkok pecah dan sotonya jatuh berhamburan. Bu Rita dan ibu-ibu yang lain terkejut melihatnya. Kenapa kamu malah seperti itu, Asna? Padahal maksud Bu Rita baik, tanya Bu Yana sengit. Aduh, padahal tadi aku tidak bermaksud menumpahkan soto itu. Aku terlalu kuat menampik soto dari Bu Rita hingga mangkoknya jatuh, ucapku dalam hati. Sudahlah Bu Yana, salah saya sendiri yang tidak peka. Pasti untuk saat ini Asna sangat cemas, timpal Bu Rita. Iya, kita juga tahu kalau Asna pasti tidak selera makan. Tapi ya jangan ditumpahin begitu. Kalau dia tidak mau buat saya saja. Soto dari warung Mbok Karsim kan enak, ucap Bu Limah kesal. Iya, soto ini dari warungnya Mbok Karsim, jelas Bu Rita. Tuh, Nak, mubazir, soto dari Mbok Karsim dibuang, ucap Bu Limah lagi. Dengar-dengar Bu Lastri memfitnah Mbok Karsim dengan mengatakan jika Mbok Karsim memakai penglaris celana dalam. Si Asna termakan omongan gak benar dari ibunya tuh, timpal Bu Yana. Ah, gak mungkin Bu Lastri memfitnah Mbok Karsim. Saya tahu betul seperti apa itu Bu Lastri. Bu Rita tidak percaya perkataan Bu Yana. Tanya Bu Rosida dan tetangga dekat rumah Mbok Karsim. Mereka semua saksinya. Bu Lastri marah-marah dan menuduh Mbok Karsim pakai penglaris celana dalam. Iya, betul itu Bu Rita. Sayang sekali tuduhan itu tidak terbukti. Udah jelas-jelas salah, tapi Bu Lastri nggak mau minta maaf, tukat Bu Yana. Tapi Mbok Karsim baik ya, tidak menaruh dendam sama Bu Lastri. Justru dia datang untuk menunjukkan simpati atas menghilangnya Bu Lastri, timbal Bu Limah. Hatiku panas mendengar ocehan ibu-ibu ini. Rasanya aku ingin menyumpal mulut mereka. Sebenarnya mereka datang ke sini untuk apa sih? Ucapku dalam hati. Mereka hanya membuatku jengkel dan sakit hati. Seenaknya saja bicara buruk tentang ibuku di depanku. Apa sih kalian ini? Jangan buat Asna tambah sedih dengan ucapan kalian. Bu Rita menghentikan mulut nyinyir ibu-ibu ini. Maaf Bu, bukan maksud kami membuat Asna sedih, tapi memang begitu kenyataannya Bu, ucap Bu Yana. Sudah, diam saja Bu, kalau bicaramu gak berfaedah, ucap Bu Rita sewot. Bu Yana langsung diam, tidak lagi bicara. Aku berdiri, tubuhku sangat gerah. Aku memberi isyarat kepada Bu Rita dengan menunjukkan ke dalam rumah. Kamu mau apa? Tanya Bu Rita. Aku memberi isyarat seolah sedang mengguyur kepalaku dengan gayung. Kamu mau mandi? Tanya Bu Rita. Aku mengangguk. Iya, mandilah.
biar tubuh dan hati otakmu tidak panas, ucap Bu Rita sambil melirik Bu Yana dan Bu Lima. Aku bergegas ke dalam. Sebelum ke kamar mandi, aku harus melewati meja makan dan dapur. Di meja makan, aku melihat 2 bungkus soto yang diberikan Bu Rita. Aku tahu maksud Bu Rita baik. Seandainya saja ia tahu ada apa dengan soto itu, pasti ia tidak akan membelikan kami makanan itu. Tanpa aku sadari, sepasang mata sedang mengintipku di antara pohon-pohon pisang. Setelah membuang soto, aku masuk ke dalam kamar mandi. Kusiram tubuhku dengan air, tapi bukannya segar. Tubuhku malah lengket dan berbau anyir. Aku terkejut ketika melihat air yang kusiram ke tubuhku ternyata berubah menjadi darah. Aku sampai muntah karenanya. Tidak tahan melihat darah dan juga baunya. Dengan tubuh gemetar, aku kembali memakai pakaianku dan keluar dari kamar. Aku berjalan sempoyongan, kepalaku terasa sakit dan tubuhku juga lemas. Lama-kelamaan semuanya menjadi gelap. Aku membuka mata. Kini aku berada di tempat yang asing. Aku melihat beberapa orang tengah bekerja dengan kaki dan tangan terikat rantai. Orang-orang itu terlihat sangat kelelahan. Lalu aku mendekati mereka dan bertanya ada di mana aku sekarang dan tempat apa ini. Namun tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaanku. Wajah mereka datar, tidak ada ekspresi sama sekali. Aku terus menanyai orang-orang itu, berharap ada yang mau bicara kepadaku. Setelah lama aku bertanya, rasanya sia-sia saja aku bertanya. Aku mulai putus asa. Aku ingin pergi dari tempat ini. Lalu aku berjalan ke bagian lain dari tempat ini. Satu pandangan yang sangat menyedihkan. Ada beberapa orang sedang dicambuk oleh beberapa orang pria. Penampilan mereka seperti prajurit zaman dulu. Mataku membola begitu melihat orang pria yang tidak asing. Pak Rangsu, suami dari Mbok Karsiem itu, tengah dicambuk oleh salah satu prajurit. Tubuh kurus Pak Ringsu dicambuk oleh prajurit itu. Kasihan sekali dia. Punggungnya penuh dengan bekas cambukan, bahkan sampai berdarah. Apa yang telah Pak Ringsu lakukan sampai disiksa seperti itu? Aku mendekati prajurit yang memukul Pak Rangsu. "Hentikan! Jangan sakiti dia!" teriakku. Prajurit itu menoleh. Ia menatapku datar, lalu kembali mencambuk tubuh Pak Rangsu. Ia tidak peduli dengan teriakanku. "Hei, hentikan! Dia kesakitan!" teriakku lagi. Prajurit itu tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus saja mencambuk Pak Rangsu. Aku menjadi jengkel kepada prajurit itu. Aku berusaha merebut cambuk itu darinya, supaya ia tidak mencambuk Pak Rangsu lagi. Namun kekuatanku tidak seberapa dibandingkan prajurit itu. Ia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur. Aku melihat Pak Rangsu menatapku. Dari pancaran matanya ia sangat menderita. Ketika aku akan membantunya lagi dengan cara merebut cambuk itu, terdengar suara menggelegar di belakangku. "Apa yang kamu lakukan?" Ketika aku menoleh, betapa terkejutnya diriku ini. Sosok berambut gimbal seperti yang pernah kulihat di rumah menatapku tajam. Dia lebih besar dan lebih menakutkan dari sosok yang pernah aku lihat di rumah. "Kamu mau menolong manusia ini?" Aku mengangguk. Tubuhku bergetar melihat sosok yang berkali-kali lebih menakutkan dari sosok berambut gimbal sebelumnya. Nyawanya sudah dikorbankan. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tiba-tiba kepalaku pusing dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamarku dan ada Bu Rita di sampingku. Ia menatapku cemas. "Syukurlah kamu sudah sadar, Asna. Dari tadi pagi kamu pingsan dan baru sadar." "Jadi aku tadi pingsan? Apa yang kulihat dan kualami tadi hanyalah mimpi?" Kulirik jam yang menempel di dinding. Sudah jam 5 sore.
Lama sekali aku pingsan. Aku membuka mulut, aku mencoba mengatakan ibu. Walaupun suaraku tidak keluar, semoga saja Ibu Rita mengerti maksudku. Ibu, aku mengangguk. Ibumu belum ditemukan. Kamu berdoa semoga ibumu segera ditemukan. Tubuhku lunglai seketika. Sudah semalaman ibu menghilang, sampai sekarang belum juga ditemukan. Rasanya aku ingin menangis. Apa yang terjadi kepada ibuku? Apa dia sudah makan? Ibu memiliki penyakit asam lambung. Kalau tidak makan teratur, asam lambungnya bisa kambuh. Ibu ada di mana sekarang? Bapak dan adikmu dibantu warga sudah mencari ibumu. Mudah-mudahan segera ditemukan. Jika sampai 24 jam belum ketemukan, bapakmu akan segera lapor ke polisi. Aku mengangguk. Air mataku tidak bisa lagi dibendung. Kepulanganku untuk cuti bekerja demi bisa berkumpul bersama keluarga malah menjadi seperti ini. Kamu yang sabar ya Asna. Bu Rita memelukku. Air mataku terus meleleh. Aku menangis tanpa keluar suara. Aku dan Bu Rita menunggu bapak dan orang-orang yang ikut mencari ibu, berharap mereka pulang bersama dengan ibu. Ketika azan berkumandang, barulah bapak dan Aska pulang, tapi tidak ada ibu bersama dengan mereka. Aku mengedikan bahu, bertanda menanyakan di mana ibu, bapak dan Aska di mana. Mereka menjatuhkan bokong di kursi. Mereka terlihat sangat lelah. Sudah lapor polisi Pak Abduh? Tanya Bu Rita. Belum, nanti habis maghrib biar Aska yang melapor polisi. Saya dan yang lainnya akan melanjutkan mencari Lastri. Semoga Bu Lastri segera ditemukan. Saya pamit pulang dulu. Nanti habis maghrib saya datang lagi. Oh iya Pak, Bu Parni sudah diberitahu mengenai hilangnya Bu Lastri. Sudah. Malam ini selepas maghrib, Aska ditemani Pak Santo, suami dari Bu Rita, pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ibu. Sementara bapak mendatangi rumah Mbah Broto untuk menanyakan tentang menghilangnya ibu. Sejujurnya aku tidak setuju meminta bantuan kepada dukun. Tapi dari dulu bapak selalu berpikir kolot. Apa-apa Mbah Broto, sedikit-sedikit Mbah Broto. Semoga saja dukun bapak itu bisa membantu menemukan ibu. Kok bisa ibumu menghilang nak? Apa kalian gak ada yang tahu dia mau kemana? Tanya Bude Parni. Aku menggeleng. Ku ambil ponselku dan mengetik apa yang ingin aku katakan kepada Bude Parni. Bapak mengajakku ke rumah Mbah Broto dan ketika pulang ibu sudah tidak ada. Bude Parni menarik nafas panjang. Semoga ibumu baik-baik saja. Malam ini polisi dan warga mencari ibu sampai tengah malam. Mereka yang mencari ibu baru kembali. Di mana Lastri, Dul? Tanya Bude Parni. Bapak hanya diam, tidak menanggapi pertanyaan Bude Parni. Mana ibumu, Kak? Bude Parni mengguncang tubuh Aska. Aska pun tidak menjawab pertanyaan Bude Parni. Ia malah menangis dan melempar sesuatu ke tanah. Aku memicingkan mata demi melihat apa yang Aska lempar. Mataku membulat melihat apa yang dilempar Aska. Sepasang sandal milik ibu yang berlumuran darah. Tubuhku lemah seketika. Apa itu, Kak? Apa maksudnya ini semua? Tanya Bude Parni. Itu sandal milik Lastri, Bu. Timbal Pak D. Darmaji, suami Bude Parni. Bude Parni menutup mulut. Ia pun menangis tergugu. Lalu di mana Lastri? Tanya Bude Parni sambil menangis sesegukan. Lastri tidak ditemukan. Hanya sandalnya saja yang ditemukan di pinggiran sungai. Kemungkinan Lastri. Pak D. Darmaji tidak menyanggupi melanjutkan ucapannya. Kulihat Aska dan bapak menangis sambil tertunduk. Aku mengguncang-guncangkan tubuh bapak dan Aska, meminta mereka berbicara. Aska menangis semakin jadi. Ia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya.
sedangkan bapak memelukku sambil menangis. Asna, ibumu sudah tiada. Dia dimakan buaya sewaktu berada di pinggir sungai. Pak RT pun bicara karena tidak ada satupun yang mau menjelaskan perihal ibu. Air mataku semakin banyak. Bagaimana mungkin ibu sudah tiada? Sulit untukku mempercayai ini semua. Baru kemarin sore ibu masih bersamaku. Sekarang ia sudah tidak ada. Kamu yang sabar ya, Nduk. Bu Parni merangkul tubuhku, ia juga menangis terisak. Malam ini kami sangat berduka atas berita kematian ibu yang dimakan buaya. Ya Allah, kenapa engkau mengambil nyawa ibuku dengan cara seperti itu? Aku ingin melihat jasad ibu dan bisa memandikan dan menyolatkannya. Gumamku dalam hati. Aku memeluk foto ibu. Lambat laun aku tertidur. Terdengar suara tawa. Aku membuka mata. Bude Parni dan sanak saudara lainnya sudah tertidur. Jadi suara siapa tadi yang aku dengar? Tiba-tiba perutku mulas. Bergegas aku pergi ke belakang. Aku masuk ke dalam toilet untuk membuang hajat. Lampu toilet yang hanya remang-remang berkedip-kedip. Lalu mati hidup berulang kali. Perasaanku mulai tak enak. Aku lalu menyudahi buang hajat. Walau sebenarnya perutku masih mulas. Entah kenapa, aku merasa sedang diawasi. Aku membuka pintu namun pintu tidak bisa terbuka. Bersamaan dengan itu terdengar suara tawa. Aku menggedor-gedor pintu berharap ada yang mendengar. Tengkuku meremang, lampu kembali berkedip-kedip. Tiba-tiba lampu lalu mati. Lampu hidup kembali. Syukurlah tidak ada sosok apapun di sini. Aku mencoba kembali membuka pintu. Tiba-tiba bau anyir dan bau busuk menusuk penciumanku. Aku celingukan, mencari dari mana sumber bau. Sosok kuntilanak dengan wajah busuk dan mengeluarkan banyak darah duduk di atas tembok penyekat toilet dan kamar mandi. Ia menyeringai. Aku menggedor-gedor pintu semakin keras. Tak lama kemudian pintu terbuka. Aska berdiri di hadapanku dengan penuh tanda tanya. Ada apa, Mbak? Aku mengkapi tangan Aska dan mengajak kembali ke dalam ruangan tengah. Kini aku dan Aska berada di dapur. Sejak keluar dari toilet, hidungku masih saja mencium bau anyir dan busuk. Lampu dapur tiba-tiba mati. Aku menjadi sangat panik. Aku memegang lengan Aska semakin erat. Tangan Aska kenapa berubah seperti sebuah kain? Perasaan dia memakai baju lengan pendek. Gumamku dalam hati. Aku semakin curiga ketika mencium bau anyir dan bau busuk yang sangat kuat dari tubuh Aska. Lampu kembali menyala. Aku sangat terkejut. Aska yang kupegangi berganti menjadi sosok pocong yang berada di atas tembok penyekat kamar mandi dan toilet. Pocong dengan banyak darah di wajahnya itu menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam dan bau. Aku menjerit, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Bergegas aku melepaskan genggaman pada sosok pocong itu. Aku berlari, namun kakiku tersandung sesuatu hingga aku jatuh tersungkur. Kaki terasa kram dan tidak bisa digerakkan. Pocong itu melompat-lompat mendekatiku. Aku memejamkan mata ketika pocong semakin mendekatiku. Tiba-tiba saja, aku merasa ada yang masuk ke dalam tubuh. Entah kenapa aku bisa berdiri, namun bukannya berjalan, aku malah melompat-lompat. Kedua tanganku juga aku lipat ke atas dada. Tubuhku seperti ada yang mengendalikan. Aku terus saja melompat-lompat tidak jelas. Kenapa kamu melompat-lompat, Mbak? Sudah mirip dengan... Aska menghentikan ucapannya. Ia menatapku aneh. Masih dengan cara melompat-lompat, aku mendekati Aska. Tanganku terulur dan menamparnya dengan sangat keras.
Aduh, Aska memegangi pipinya yang merah karena tamparanku. Aku bisa melihat dan merasakan apa yang telah aku lakukan. Namun aku tidak tahu kenapa tubuhku tidak bisa dikendalikan. Antara otak dan hatiku tidak sejalan. Aska beringsut menjauh dariku. Ia sangat takut melihatku. Apa ada yang aneh dariku? Aska berlari membangunkan bapak. Pak, Mbak Asna pak. Kulihat Aska mengguncang-guncangkan tubuh bapak. Bapak menggeliat. Ada apa kak? Mbak Asna aneh banget, jawab Aska. Aneh kenapa? Sepertinya Mbak Asna kerasukan pak. Kerasukan? Aska mengangguk. Aku tersenyum melihat apa yang Aska lakukan. Sisi lain dariku merasakan senang melihat adikku ketakutan. Jangan ngada-ngada kamu kak. Kita sedang berduka dengan kematian ibu. Sekarang kamu malah bikin bapak tambah pusing. Bapak kembali akan memejamkan mata. Namun Aska kembali mengguncangkan tubuh bapak. Pak, aku beneran gak bohong, tukas Aska. Di mana dia? Bisa. Aska terkejut melihatku sudah ada di belakangnya. Asna, kamu belum tidur? Tanya bapak. Lalu aku bergeming. Ku tatap bapak tajam. Kamu kenapa ngeliatin bapak kayak gitu, Asna? Aku semakin menatap bapak tajam. Tiba-tiba seseorang mengusap wajahku dengan air. Seketika tubuhku langsung ambruk. Tolong dibantu mengangkat putrinya pak, ucap seseorang pria seumuran Abdu sambil menopang tubuh Asna. Abdu dan Asna berdiri membantu membopong tubuh Asna ke ruang tamu. Tubuh Asna dibaringkan di atas karpet di samping Parni. Kenapa dengan Asna? Parni terbangun. Mbak Asna tadi ketempelan bude, jelas Aska. Ya Allah Nduk, pasti Ana bengong karena memikirkan ibunya yang meninggal seperti itu. Sampai dia bisa ketempelan. Parni memijat lembut kaki Asna. Sebaiknya dia dibawa ke ustadz atau kiai, timbal pria seumuran Abdu. Terima kasih Pak Rusti. Biar saya meminta bantuan Mbah Broto saja. Dia sudah sangat membantu keluarga saya selama ini, ucap Abdu halus. Siapa Mbah Broto? Pria yang bernama Rusdi mengerutkan dahi. Dukun kepercayaannya Abdul. Darmaji memegang pundak Rusdi. Itu terserah Pak Abdu saja. Tapi kalau boleh saya menyarankan, jangan ke dukun. Sesuatu yang mengikuti anak Pak Abdu mungkin akan pergi, tapi jin yang lebih kuat akan tinggal di dalam tubuh Asna, jelas Pak Rusdi. Saya tahu yang terbaik untuk keluarga saya. Pak Rusdi tidak perlu repot-repot menasihati saya. Nada bicara Abdu mulai tinggi. Sudah Rus, biarkan saja. Abdu ini memang keras kepala, susah dikasih tahu. Lebih baik kita tidur saja, ajak Darmaji kepada Rusdi. Rusdi mengangguk. Ia kembali tidur bersama beberapa saudara laki-laki Abdu. Rusdi adalah tetangga Darmaji yang diajak untuk ikut serta mencari Lastri. Rusdi hanya membolak-balikan tubuhnya, miring ke kiri, miring ke kanan. Matanya tidak bisa terpejam. Ia duduk. Dilihatnya semua orang sudah tidur. Mungkin mereka kelelahan. Rusdi berdiri. Ia melangkah mendekati pintu. Dibukanya pintu dan keluar. Ia menutup kembali pintu dan duduk di kursi yang ada di teras. Rusdi merasa rumah Abdu diselimuti hal-hal mistis. Ia juga merasa sesak berada di dalam rumah Abdu. Pasti ada yang tidak beres dengan rumah ini, batin Rusdi. Menurut Darmaji, Asna tidak bisa bicara setelah dari rumah sakit. Jika dilihat dari kacamata medis, sepertinya tidak ada hubungannya antara kaki Asna yang terluka dengan hilangnya suara Asna.
batin Rusdi lagi. Darmaji tidak tahu jika suara Asna bisa kembali dengan cara mengorbankan kambing jantan untuk menukar suara Asna yang hilang. Begitupun dengan Parni. Mereka tidak tahu menahu tentang itu. Aroma singkong bakar menusuk penciuman Rusdi. Ia menoleh ke sebelah kanan. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi sekujur tubuhnya berdiri tidak jauh dari Rusdi. Matanya yang merah menatap Rusdi tajam. Sosok itu terlihat sangat marah kepada Rusdi. Ia mendekati Rusdi. Ia menggeram. Sedikitpun Rusdi tidak takut dengan sosok itu. Mulut Rusdi komat kamit membaca doa. "Hentikan manusia kurang ajar!" Sosok itu memekik. Ditutupinya kedua telinganya. Rusdi terus membaca doa sampai sosok itu menghilang. Benar-benar ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ketika Rusdi akan masuk ke dalam rumah, Asna sudah berada di depan pintu. Ia menatap Rusdi nyalang. "Keluar dari tubuh anak itu, cepat!" bentak Rusdi. Orang-orang yang ada di dalam rumah terbangun mendengar suara Rusdi. "Ada apa ini?" Abdu sudah berada di belakang Asna. Asna menoleh ke belakang. Ia tersenyum kepada Abdu. Senyuman Asna terlihat sangat menakutkan. "Asna, ini Bapak, Nduk." Abdu mendekati Asna. "Jangan dekat-dekat, Pak. Dia bisa menyerang Pak Abdu." Rusdi melarang Pak Abdu mendekati Asna. "Dia anak saya, Pak. Jangan melarang saya mendekati putri saya sendiri," tukas Abdu. Baru saja Abdu memegang bahu Asna. Tangannya dipelintir Asna. Tubuh kecil Asna melempar Abdu ke dinding. Suara benturan dinding dengan tubuh Abdu. Suara itu membangunkan Bude Parni, Pak De Darmaji, dan orang-orang yang tidur di ruang tamu. Abdu mengernyit. Kepala dan tubuhnya terasa sakit. "Sudah saya katakan, jangan mendekati dia. Ada sosok lain yang masuk ke dalam tubuh Asna," ucap Rusdi. Mulut Rusdi komat kamit membaca doa. Asna menatap Rusdi tajam. "Hentikan, hentikan, panas!" teriak Asna. Ia kembali bisa bicara. Rusdi tidak memperdulikan teriakan Asna. Ia terus membaca doa. "Sakit, sakit." Asna melolong kesakitan. "Pergi dari tubuh gadis ini, atau akan aku buat kamu lebih menderita," ancam Rusdi. Rusdi kembali membaca doa, membuat jin yang berada dalam tubuh Asna kesakitan. "Sakit." Asna kembali melolong, hingga akhirnya ia jatuh tidak sadarkan diri. "Bawa masuk ke dalam kamar saja, Kak. Biar Bude yang temani mbakmu," ucap Bude Parni. Aska mengangguk. Ia dibantu saudaranya yang lain mengangkat tubuh Asna ke dalam kamar. Bude Parni membuntuti dari belakang. "Ya Allah, Nduk, kasihan sekali kamu." Bude Parni kembali memijat kaki Asna. Sementara di luar Pak De Darmaji mendesak Abdu untuk membawa Asna ke ustadz atau kiai. "Melihat kondisi Asna yang seperti itu, kamu harus dengarkan ucapan Pak Rusdi untuk membawa Asna ke ustadz atau kiai," desak Pak De Darmaji. Abdu terdiam. Beberapa saat kemudian ia buka suara. "Akan kupanggilkan Mbah Broto ke sini," ucapnya mantap. "Aku akan ke rumah Mbah Broto sekarang." Abdu berdiri. Ia hendak pergi ke rumah Mbah Broto. "Ini masih jam 2 pagi tuh, besok saja. Lagi pula Asna sudah tidur," larang Pak De Darmaji. "Tapi bagaimana kalau Asna ketempelan lagi, Mas?" tanya Abdu. "Kan ada Pak Rusdi yang bisa membantu," jawab Pak De Darmaji. "Aku yakin Mbah Broto bisa mengusir apa yang merasuki tubuh Asna lebih cepat. Maaf, bukannya aku tidak percaya kepada Pak Rusdi. Aku hanya mengatakan apa yang ada di dalam hatiku," tukas Abdu.
Terserah kamu saja, Duh, timbal Pak De Darmaji. Tanpa pikir panjang, Abdu pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi Mbah Broto. Pak De Darmaji hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Abdu tetap pergi ke rumah Mbah Broto. Maafkan adik ipar saya, Pak Rusdi. Entah kenapa dia begitu percaya kepada dukun yang jelas-jelas itu musyrik. Pak De Darmaji menghela nafas, menyesali apa yang Abdu lakukan. Tidak apa-apa, Pak Darmaji. Saya cuma kasihan kepada anaknya Pak Abdu. Jika dia ditolong dukun, mungkin jin yang ada di dalam tubuhnya akan pergi. Tapi pasti ada jin lain peliharaan si dukun yang bersemayam dalam tubuh Asna. Jelas Pak Rusdi. Biarkan saja, Pak. Pria keras kepala itu memang susah dikasih tahu, ucap Pak De Darmaji. Ingin rasanya ia memukul Abdu saat itu juga. Suara burung hantu menemani langkah Abdu ke rumah Mbah Broto. Sunyi, sepi dan dingin membuat Abdu mempercepat langkah menuju kediaman Mbah Broto yang terletak di dekat persawahan. Sebelum sampai di rumah Mbah Broto, Abdu harus melewati kebun pisang yang panjang. Kebun pisang itu terkenal angker dan sudah banyak warga yang melihat penampakan di sana. Abdu menarik nafas panjang begitu memasuki kebun pisang yang terbentang di kiri dan kanannya. Sangat gelap dan menakutkan. Seharusnya ia tadi menuruti ucapan Pak De Darmaji yang memintanya tetap di rumah. Toh Asna juga sudah tidur. Mau pulang juga sudah kepalang tanggung. Rumah Mbah Broto sudah dekat. Keluar dari kebun pisang ini, Abdu sampai di rumah Mbah Broto. Abdu kembali melangkahkan kakinya melewati kebun pisang itu. Setiap langkahnya terasa berat. Ia merasa ada banyak pasang mata yang memperhatikannya. Abdu juga merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakang. Ketika Abdu menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Setiap kali melangkah, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Setiap kali ia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Setelah 3 kali ia menengok ke belakang dan tidak ada siapapun di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Abdu lalu berlari. Ia tersandung sesuatu. Aduh, apa tadi itu ya? Abdu bangun. Ia membersihkan bajunya yang kotor. Ia melihat benda apa yang membuatnya tersandung. Karena gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas benda apa yang membuatnya sampai terjatuh. Sepertinya itu pohon pisang yang tumbang. Abdu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa sedikit aneh melihat pohon pisang tumbang di tengah jalan. Diperhatikannya sekali lagi pohon pisang itu. Jantung Abdu seakan melompat dari tempatnya melihat ujung pohon pisang bercahaya. Cahaya itu berasal dari sepasang mata dengan wajah yang hancur lebur. Di atas kepalanya terdapat sebuah ikatan. Oh, pocong! Abdu ingin lari, namun tubuhnya seakan ditancapkan ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Pocong yang Abdu kira batang pohon pisang berdiri. Ia melompat-lompat mendekati Abdu. Abdu ingin berlari namun kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Jarak wajah pocong itu dengan wajah Abdu hanya sejengkal. Perut Bapak Asna dan Aska itu serasa diaduk-aduk, mencium bau busuk dan anyir yang berasal dari pocong itu. Abdu langsung berdiri secepat mungkin begitu kakinya bisa digerakkan. Setelah berlari beberapa saat, akhirnya ia keluar dari kebun pisang yang menyeramkan itu. Abdu memegangi lututnya, nafasnya mengos-ngosan. Keringat sebiji jagung memenuhi dahinya. Di depan sana, terdapat sebuah rumah sederhana terbuat dari kayu dengan halaman yang tidak begitu luas. Kesanalah tujuan Abdu. Ia melangkahkan kakinya ke rumah itu. Tampak cahaya remang-remang berasal dari dalam rumah. Mbah, ini saya Abdu.
Abdu mengetuk-ngetuk pintu rumah Mbah Broto. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu berderet keluar dari dalam rumah Mbah Broto dengan pakaian serba hitam. "Kamu datang dengan siapa?" Mbah Broto melolong ke belakang Abdu. "Saya sendiri, Mbah." "Mbah, tolong putri saya, dia kerasukan." "Masuklah dulu, Dul." Mbah Broto memotong ucapan Abdu. Abdu masuk. Mbah Broto lalu menutup pintu dan menguncinya. Pria tua itu duduk bersila di depan meja berisi bunga, dupa dan sebuah cawan berisi cairan berwarna merah. "Berani sekali kamu datang ke sini sendiri tuh. Pasti banyak yang mengganggumu di kebun pisang itu, bukan?" "Tak masalah, Mbah. Tujuan saya ke sini lebih penting dari gangguan yang saya alami di kebun pisang itu." Abdu menghela nafas. Ia kemudian bicara lagi. "Keluarga saya sedang berduka dengan kematian Lastri, istri saya. Sekarang ada masalah baru. Tadi Asna menyerang saya, Mbah." Mbah Broto memejamkan mata. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. Mbah Broto lalu membuka mata. "Bahaya tuh. Asna dalam bahaya. Cincin itu sangat kuat." Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.